Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa lagi berkumpul, bertemu muka, berwajah dalam kajian kita di sore hari ini tentang masalah fikih, ilmu syariah, yang mana kemarin kita telah membahas masalah-masalah yang wajib atau rukun-rukun yang mesti tumaninah. Yang disebut tumaninah itu adalah sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahallahu bi qadri subhanallah. Artinya ketika kita sholat jangan ngoloyor aja ke bawah, lepas landas, tapi harus hati-hati, harus ada tumaninah. Dari yang kemarin diantara ketika ruku harus tenang dulu, kita baca doa rukun. Ini tidak juga sama. Kemudian sujud, dia duduk ketika sujud, dan juga duduk di antara dua sujud, itu posisi-posisi yang wajib tumaninah. Maka di situ ada doa-doa yang dibaca, tapi yang dilihatnya diamnya sejenak ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud. Nah, itu termasuk rukun-rukun di dalam masalah salat. Selanjutnya asbabus sujudis sahwi, faslun asbabus sujudis sahwi. Kita akan membahas sebab-sebab tentang sujud sahwi. Naon sahwi itu menurut arti adalah nisyanus syai' wal ghaflah anhu, adalah lupa dari sesuatu perkara, itu namanya nisyan. Kita sebagai manusia suka disebut al-insan mahalul khotawan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi disebut manusia masuk pohoan. Makanya jangan alergi ketika ada orang yang lupa. Ngaranna teh poho, dari poho kumaha. Ketika kita sholat suka ada godaan-godaan syaitan sehingga kita menjadi lupa. Wajar, makanya harus sinergi antara makmum dan imam, imam sama makmum, bukan dijauhi. Oh syaitan mah imam teh poho wae, atau lupa akhirnya enggak di jadwal lagi atau enggak disuruh lagi jadi imam. Itu imam juga manusia. Ngan aya anu poho, aya anu terus-terus poho, itu beda. Karena ketika kita dalam ibadah, setan itu datang, ya, mengganggu. Makanya orang yang sholatnya hebat pasti digoda oleh setan. Jadi jangan bangga pas ketika sholat, ketika ibadah yang lain, saya emang gak pernah digoda oleh setan. Oh, misalkan, jangan bangga itu. Kenapa? Yang ditakutkannya sholat kita nggak pakai ilmu. Jadi setan itu nggak goda. Karena kalau setan menggoda itu pasti kepada orang yang ibadahnya pasti pakai ilmu. Ibadahnya hebat, udah berilmu, pasti setan bakal ngegoda. Bagaimana supaya sholatnya batal? Tapi lamun sholat teu make ilmu mah tadi goda ku setan ya. Sapadot teh. Biarkan saja jadi setan teh, da setan mah sholat lagi teu make ilmu. Sholat lagi sakahayang.
lain secara ilmiah, mata tadi goda kok saya diantep kan. Kenapa? Dan tadi goda ge mau diterima. Makanya ketika kita sholat ada goncangan-goncangan, godaan-godaan, berarti itu luar biasa. Ibadah kita, setan itu menggodanya kepada kita. Nah, jadi bagaimana sikap kita? Makanya dari awal kita selalu berdoa. Namanya sholat ya sok doa lah. Ketika kita pas memeh takbir, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin, a'udzubika rabbi turun. Kan? Kita memohon perlindungan, bahkan sebelum Fatihah kita baca ta'awudzu bisunnatin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu pun sama untuk menghilangkan was-was godaan dari syaitan. Jadi jangan kita menyalahkan seseorang ketika dia lupa. Namanya juga lupa. Nanti kalau lupa itu, makanya harus tahu antara imam dan makmum bersinergi. Jadi ada makmum itu ngasih tahu ke imam dengan cara-cara tertentu. Makanya di sini yang disebut dengan sujud sahwi ketika ada sesuatu hal dalam rukun salat atau dalam sunat ab'ad, bukan dalam rukun salat. Sesuatu hal dalam rukun salat ada yang dalam sunat ab'ad yang kelewat, yang kita enggak mengerjakannya, maka disunatkan di situ sujudnya sujud sahwi, sujud karena lupa. Nanti ada cara. Maka yang disebut dengan sujud sahwi ini atau sahwu dalam sujud ini, yaitu menurut agama adalah nisyan syai', lupanya kepada sesuatu, mahsusin yang ditentukan minas sholati dari sholat, kab'adiyah seperti sunat-sunat abadi sholat. Jadi mengerjakan sujud sahwi itu, sujud yang lupa itu ketika kita lupa tidak mengerjakan sunat ab'ad di dalam sholat. Jadi dalam sholat itu ada rukun, ya, rukun-rukun sholat. Ada yang disebut dengan sunat hayat, ada yang disebut dengan sunat ab'ad. Nah, yang dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi itu ketika kita lupa melakukan sunat ab'ad. Makanya di sini musannif pengarang kitab ini akan membahas tentang sebab-sebab sujud sahwi. Jadi ketika kita melakukan sujud sahwi itu harus ada sebabnya. Tidak boleh sujud itu pada ruku, nggak jelas sujudnya. Ketika kita melakukan sujud tilawah, sujud ketika mendengar bacaan ada ayat sajdah. Kalau di hari Jumat suka baca surat Alif Lam Mim sajdah, itu kan sujud dulu ke bawah. Itu sujud itu ada sebab, karena ada bacaan yang harus disunatkan. Yang disunatkan melakukan sujud disebutnya sujud tilawah. Ketika kita dapat nikmat, suka ada sujud apa namanya? Sujud syukur nikmat. Awas jangan sembarangan sujudnya. Kalau kalian dapat nikmat yang banyak atau dapat kebahagiaan, kemudian ambil air wudhu, kemudian pakai pakaian yang bersih, terus duduk menghadap kiblat, kemudian takbir, langsung di situ niat sujud syukur, langsung sujud. Bacaan sujudnya ada doanya di situ, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Itu
lain pas dapat bonus nih kedepruk gimana saja, jangan seperti itu. Kok ada orang yang seperti mungkin dia belum tahu ya, belum tahu, dikiranya di mana wae sujud merenang. Pas di lapang menanut langsung sujud, pesta diharapkan aya tai ucing. Gimana itu? Jangan ya. Kita harus punya wudu dan setelah kita takbir kemudian sujud kemudian salam. Jadi tetap diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Mau sujud syukur atau sujud sahwi seperti itu. Dan juga kalau sujud nanti lawaman nanti naik lagi kita ke atas. Ini di sini asbabus sujudis sahwi. Asbabu itu diropakan, ini nasabkan itu. Diropak. Apa tanda ropanya? Doma. Santri putra kenapa doma? Apa asbabu artinya apa tadi? Jamak taksir atau asbabu diropakan tanda ropanya dong karena jamak taksir. Asbabu teh kalimat isim fi'il huruf itu santri putri. Isim apa tanda isimnya? Asbabu. Coba tanda isim ada berapa? Fal ismu yurafu bil lafzi wa tanwini bi walami warbil di ayat eta yang tanda itu asbabu. Tapi ada satu lagi yang belum disebut. Bersandar itu sebut isnad biajari wa tanwini wan nidawa wa musnadin. Karena disandarkan kepada asbabus sujud, asal nama. Boleh kalau dijawab tanwin juga. Tanda isimnya tanwin. Mana tanwinnya? Hilang. Kenapa hilang? Sebab disandar kan asbabun asal nama. Asbabun. Kemudian disandarkan karena jadi tanwinnya hilang. Asbabus sujud. Mau jawab tanwin boleh, tapi syaratnya tanwinnya dibuang karena disandar. Jawabnya bersandar. Asbabus sujud dan sujudi. Kenapa dibaca di jantan? Eta kalimat dilangsungkan disebut nama-nama. Sujudi asbabu kan tadi bersandar, berarti ada yang bersandar, ada yang menerima berarti apa namanya? Masdar. Asbabu asbabu mudhof ilaih. Sujudi mudhof ilaih. Asbabu mudhof sujudi mudhofun ilaih. Asbabu tadi dirofa jadi mubtada. Sujudi sahwi jangan naon maka dibaca wi mudhofun ilaih sama sahwi mudhof sujudi mudhof sahwi mudhofun ilaih gitu mudhof ilaih mah maliki yaumiddin. Asbabu sujudis sahwi. Sujudi jadi mudhof deui, sahwi mudhof ilaih. Asbabu mudhof, sujudi mudhof ilaih. Sujudi mudhof, asahwi mudhof ilaih. Arba'atun diropakan dinasabkan. Diropakan tanda rofanya dhamma sebab isim mufrad. Itu kalau kalimatnya, kalau artinya 4 dia. Lafadznya ismun biqasdil lafzi. Jantan khobar mubtada. Itu arba'atun jantan khobar mubtada. Asbabu mubtada arba'atun khobar. Satu lagi al awwali.
walu. Nah, pakai lu bacanya. Karena dong. Karena. Al awalu jadi al awalu. Al awalu tadi artinya naon al awalu? Satu. Ari kan, ari anu kahiji berarti mubtada. Jadi mubtada. Itu. Nah, itu tentang masalah ilmu nahwunya sedikit-sedikit. Selanjutnya belum. Karek kamu bisa diedit. Jadi potong aja. Nah, itu gambarannya. Yang pertama tarku ba'din min ab'adis salati au ba'dil ba'di. Yang pertama ketika kita meninggalkan meninggalkan sebagian dari sunat ab'ad salat. Au ba'dil ba'di atau sebagian daripada sunat ab'ad. Mana sunat abad deh? Tadi ada berapa sunat abad? 7. 1. Tasyahud awal adalah sunat abad. Kemudian duduknya, kemudian membaca sholawat atas Nabi SAW dalam tasyahud awal, itu jangan lupa. Terus membaca sholawat kepada keluar pada tasyahudil akhiri, pada tasyahud akhir, wal kunutu kunut, dan berdiri pada kunut, kemudian membaca sholawat dan salam kepada Nabi SAW pada waktu kunut kepada keluarganya dan sahabatnya. Itu adalah sunat Kalau yang 7 ini lupa, maka diharuskan ditambah dengan sujud sahwi, karena itu adalah sunat ab'ad. Misalkan kita sholat duhur kan 4 rakaat, tiba-tiba lupa tidak melakukan tasyahud awal, sedangkan kita sudah naik ke atas posisinya, ya awas posisinya kita sudah mau berdiri. Misalkan dari bawah teh kita meski orang berat ke atas kan udah gini mah. Nah itu ingat jangan balik lagi, ya jangan balik lagi, langsungin aja. Berarti kita kan lupa tidak tasyahud awal. Terusin sholatnya, tapi nanti sebelum salam kita lakukan sujud sahwi, bacanya subhana man la yanamu yasbu. Itu sebelum salam, setelah beres kemudian kita sujud sahwi. Tapi kalau ingatnya pas mau bangkit, misalkan dari bawah kan, pas baru mengangkatkan pantat kita, belum ke atas, langsung ingat, langsung duduk lagi, nggak apa-apa, karena masih berat ke bawah. Tapi kalau posisi sudah berat naik ke atas, jangan kembali lagi, itu bisa membatalkan sholat. Nah, apalagi pas lupanya udah baca Fatihah, tadi orang tahiyat awal, balik dari ke kanan, itu tidak boleh. Ya, awal itu bisa membatalkan kepada sholat, nanti jadi penambahan rukun. Atau lupa sebagian dari sunat ab'ad. Contohnya kita baca kunut. Nah, kunut itu sunat ab'ad posisinya. Maka tapi ada kan yang tidak kunut. Kalau kita yang memakai mazhab ini, sholat subuh nih, kunut subuh ya, bukan kunut yang lain. Kalau yang lain mah gak apa-apa itu mah. Karena di sini kan kebanyakannya semua kunut, gitu, kunut nazilah. Tapi yang di sini adalah kunut sholat subuh dan kunut di
witir di pertengahan bulan Ramadan. Jadi kunutnya itu sunat apa? Dalam kunut itu ada rangkaian. Apa doa yang biasa dibaca oleh kita doa kunut? Allahumma hdini. Itu adalah doa kunut yang kawarid dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sebenarnya boleh pakai doa yang lain juga. Kunut itu silakan. Kunut tidak menggunakan Allahumma hdini biman hidayah. Karena yang disebut kunut itu harus tahu apa kunut itu. Zikrun mahsusun, zikir yang ditentukan mustamilun ala du'ain wa sana'in, yang melengkapi di dalamnya ada doa dan memuji. Makanya wa yahsulu bi kulli labdin, hasil kunut itu dengan setiap lafaz istamala alaihima, yang melengkapi kepada doa dan memuji di dalamnya. Seperti contohnya misalkan pakai doa yang lain, Allahumma gfirli ya Ghafur, Allahumma gfir lana ya Ghafur, Allahumma arhamna ya Rahim. Allahumma gfirli doa, ya Ghafur memuji kepada Allah, sana namanya. Sana itu memuji. Ya Allahumma gfir, ya Allah ampunilah ya Allah dosaku, ya Ghafur wahidat yang maha pengampun. Misalkan pakai doa itu. Allahumma arhamna ya Rahim, Allahumma al-tubbi ya Latif. Misalkan yang penting di dalamnya ada doa dan pujian. Atau misalkan kita pakai doa yang ada dalam Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur. Sok dibaca di salat jenazah kan itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka. Itu juga boleh pakai doa itu. Di situ ada namanya doa dan ada sana memuji kepada Allah. Itu boleh kunut pakai doa-doa seperti itu. Tapi bagaimana kita suka pakai dunut Allahumma hdini biman hadait, Allahumma hdina biman itu bagi imam. Wal afdal wal kunut al warid an Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi rawal Hakim an Abi Hurairah. Yang lebih utama adalah kunut anu tos diwaridkeun dilungsurkeun ku baginda Nabi sallallahu alaihi, sebagaimana hadisnya diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Imam Abi Hurairah. Mana Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fima tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait. Kalau di kita sudah ditambahin wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Wa qini syarra ma qadait. Cukup. Bagaimana kalau ditambahkan fa innaka taqdi wa la yuqda wa innahu la yadhillu ma wala ya'izzu man'a tabarak rabbana wa ta'ala walakal hamdu ala ma astaghfiruka wa atubu. Nah kalau yang ininya sampai tadi wakini bi rahmatika syarrama atau wakini syarrama qadai sampai situ. Makanya kalau yang itu masuk dipelankan ini. Kalau kita jadi imam suka dipelankan, yang itu mah tadi yang Paina kata beliau wala yazil mawa, itu masuk dipelan. Nah yang surat awalnya sampai wakini bi syarroma qadai. Boleh ditambahkan wala taqdi fa inna katabdi wala yubda. Tapi kalau lupa fa inna taqdi itu mah enggak jadi masalah, enggak usah sujud sahwi. Tapi kalau lupa doa yang tadi Allahumma dirinya, maka nanti kita sebelum salam harus sujud sahwi. Itu lupa sunat apa? Atau sebagiannya karena dari kunut ini ada juga membaca salawatnya, harus dibaca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lamun wasalla ujungnya harus wasallam. Kalau Allahumma sholli wasallim, ya. Kalau Allahumma sholli wasallim. Kalau wasallallahu wasallam. Nanti ujungnya wasallam, ya. Itu tergantung sholli. Kalau sholli salim ujungnya. Kalau sholat salam. Itu doa itu harus dibaca. Baca salawat harus dibaca. Kalau lupa itu berarti kita meninggalkan sebagian dari sunat itu juga harus ditambah dengan sujud sahwi. Jadi ya, yang pertama. Jadi awas, sunat abad ada 7. 1 tasyahud awal, 2 duduk tasyahud awal, 3 membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud. Ucapannya apa ucapannya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya keempat membaca salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim, itu nama itu memang sunat hayatnya. Sunat aman sampai itu aja. Terus kunut pada salat subuh dan kunut pada pertengahan di bulan Ramadan, berdirinya dan membaca sholawat kepada Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi pada kunut. Itu sunat-sunat kalau lupa maka ditambah dengan sujud sahwi. Nomor kedua, fi'lu ma yabtulu amduhu wa la yabtulu sahwu. Di antara sebab harus melakukan sujud sahwi itu, yang kedua adalah mengerjakan perbuatan yang bisa sengaja, bisa batal sholat dengan sengajanya, tapi tidak batal ketika dia lupa. Apabila lupa, seperti misalkan apa? Tatwili ruknin qasirin, seperti membaca i'tidal. Baca i'tidal, ya. Baca i'tidal kalau baca i'tidal kita lila tadi i'tidal ketika ngampleng. Kan biasanya sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu samawati min syai'in ba'du. Segitu ya mah, lila macam tu, lila tuh. Nah itu bisa istilahnya apa namanya? Ketika sengaja itu melamakan itu bisa batal. Tapi kalau dia lupa, bisa karena rasa teh. Ai batur geus kahanap. Ai manehna cici, mikirna di luhur, aya teh segitu teh. Ya. Ada gak? Lagi sholat tiba-tiba kita lupa ajan begitu, orang lain terus ke bawah, berarti kita ngitiranya terlalu lama. Tapi kalau sengaja itu bisa batal, tapi kalau lupa nggak batal. Terus gimana itu? Nanti kita melakukan hal itu, nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Atau misalkan kita tuh baru 3 rakaat. Pas orang lain kan salam. Ini banyak nih yang kejadian nih. Pas imam assalamualaikum, kita juga ikut assalamualaikum, padahal kita harusnya nambah 1 rakaat lagi. Dan kita misalkan telat. Nah, sok ada kan kayak gitu. Karena lupa. Jadi perasaan terlalu santai. Kita itu sholatnya bareng sama imam. Ternyata kita masbuk. Imam sudah dapat 1 rakaat, kita baru datang. Aturannya kita imam itu tahiyat akhir, kita juga kan baca tahiyat. Kan kalau yang masbuk baca tahiyatnya harus ikut imam. Kalau imam baca tahiyat akhir, kita pun baca tahiyat akhir. Pas imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Pas kita assalamualaikum ikutan. Terus ingat, kita tuh baru 2. Misalkan ingatnya, langsung kita naiklah. Tapi tadi terlanjur sudah salam. Nah itu juga kalau sengaja itu bisa batal. Tapi kalau lupa enggak.
cuma nanti tambah dengan sujud sahwi kalau ada kejadian seperti itu, ya. Nah. Selanjutnya naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahalihi, memindahkan rukun ucapan bukan pada tempatnya. Misalkan pas ketika kita lagi duduk, kan aturannya baca robik firli misalkan kan. Ayo kita baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah situ sekaya tera gitu ya. Karena lupa kan. Aturan baca Fatihah itu kan waktu berdiri kita awal baca Fatihah. Iya, pas kita duduk kalau yang dibaca teh Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ingat kan kita lagi duduk. Misalkan kejadian seperti itu. Berarti memindahkan posisi baca Fatihah ketika berdiri dibaca ketika duduk. Nah, itu kalau syaratnya kan gak sengaja lupa, maka itu nanti kita sujud sahwi. Yang keempat, iqam ruknin fi'lin ma'ihtimali ziyadah. Yang keempat adalah menjatuhkan atau melakukan rukun pekerjaan ma'ihtimali ziyadah, berserti ada ihtimal, keraguan-raguan di dalam dirinya. Seperti orang yang ragu apakah dia sholatnya ini adalah 4 rakaat atau 3 rakaat. Ini banyak kejadian seperti itu ya. Orang tuh keur sholat astag itu rakaat katilu, rakaat kaopat. Banyak lupa ketika dalam hitungan rakaat. Maka kalau terjadi seperti itu, ambil yang sedikit. Kalau kita ada syak, ada ragu di dalam masalah jumlah rakaat, misalkan kita sholat isya 4 rakaat, sedangkan kita di akhir itu ragu 3-4, berarti ambil mana? Ambil yang ambil yang 3. Kalau lupa ya, 3 ambil yang 3. Kemudian kita naik lagi 1 rakaat. Kemudian tak berarti kan menambah ini. Karena ada keraguan di situ, kita menambahinya, maka setelah itu kita sujud sahwi. Paham kan? Awal. Ini banyak kejadian. Kalau kita sholat subuh, sholat maghrib 3 itu 2 ya, 3-2. Itu harus keyakinan kita. Makanya kalau kita jadi imam, itu makmum ulah malaung kabeh di sarua. Ini makan lagi imamnya udah lupa, makmumnya juga udah lupa. Harusnya si makmum itu kalau ada imam lupa dikasih tahu. Imam itu kok udah 3 rakaat, udah tahiyat akhir, baru oleh si makmum dikasih tahu. Bagaimana cara ngasih taunya? Dengan mengucapkan subhanallah. Tapi awas, ucapan subhanallahnya satu harus niat zikir. Ya awas, niat mengucap subhanallah, niat zikir. Tidak boleh hanya niat kasih tahu saja. Yang dibolehkan satu niat zikir, kedua niat zikir dan ngasih tahu. Awas ya, tidak boleh niat ngasih tahu saja. Berarti pas ketika kita imam misalkan 3 rakaat sudah tahiyat, sedangkan kita tahu itu adalah baru rakaat ketiga. Lalu kata kita di belakang yang paling dekat tinggi imam nih, lalu kita ucapkan subhanallah. Niat kita itu lain ke subhanallah gitu aja tahunya. Itu mau nyarekan subhanallah. Subhanallah, niat kita di zikir dan niat ngabeja. Ulah niat ngabeja nunggu. Subhanallah. Tak itu koneksi imam dengan imam teh. Lain dicarekan imam siapa masalah itu balik lain gitu. Mau dijadwalin ke mah jadi imam. Bukan seperti itu, karena wajar. Itu kalau makanya yang dekat dengan imam harus sigap deh. Harus konsentrasi.
Itu kan godaannya luar biasa. Apalagi jadi imam, surat yang biasa hafal bisa hilang itu. Itu banyak. Itu termasuk Ustaz ngalamin hal seperti itu. Al-Kafirun yang sering dibaca itu bisa lupa itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa di sini tuh jadi yang lain gitu. Padahal akhir mataku itu bisa lupa. Apalagi surat-surat yang panjang. Itu memang seperti itu. Kok di sini tuh ke kepala itu setan itu godaannya. Perasaan itu seperti ada yang mau hilang, mau lepas dari kepala kita itu. Itu setan kalau menggoda itu. Kadang timbul apalagi kan kalau lupa kita langsung tak mentalnya itu, kena mentalnya langsung keluar keringat itu. Kalau sudah terjadi seperti itu, wah udah yang di sini udah nempel tuh hilang semuanya. Padahal surat yang biasa kita baca bisa hilang dari memori kita. Itu kalau sudah datang godaan yang seperti itu. Luar biasa, besar godaannya ketika kita melaksanakan ibadah. Makanya kita harus terus jaga-jaga, wanti-wanti dan dimaksimalkan. Imam sama makmum itu harus saling mengingatkan. Nah, dengan cara yang diatur oleh dalam ilmu fikih secara ngabejaan. Nah, kalau perempuan mah nanti dengan tasfik, dengan keprok, tapi keproknya bukan ini dengan ini dengan ini dia. Makanya harus dekat, ini dia. Nah, mata si imamnya harus jeli, imam nanti gak ada yang wah lain gitu batal. Jadi gini ya, sana segini, nah bukan begitu. Itu dalam cara. Ya makanya si imam tuh harus jeli, harus dengar, dan makmum juga harus artinya dalam ibadah itu imam cerdas, makmum juga imam berilmu, makmum juga berilmu. Itu pasti akan sinergi. Yang parahnya kan di kita orang yang ngaji enggak, belajar enggak, cuma dia ditokohkan di situ, pengen jadi pemimpin, pengen jadi imam di dalam bacaannya pun enggak jelas. Misalkan itu banyak hal seperti itu. Orang memaksakan pengen jadi imam, dikira jadi imam itu berat gitu. Orang jadi imam itu berat, menanggung sholatnya makmum. Coba kalau seperti itu bagaimana? Terus makmum harus cerdas, pilih pemimpin itu, pilih imam itu yang berilmu. Ini nggak bisa nyupir mobil, disuruh jadi sopir. Coba kira-kira gimana? Masih mending itu tabrakan di dunia kan bisa dibawa ke rumah Coba kalau ini di akhirat bertanggung jawabkan. Siapa yang milihnya? DKM, Pak, itu yang milihnya DKM. Berarti yang diambil carinya Makanya DKM cari imam itu harus yang bagus. Nanti kembali semuanya kepada DKM. Dewan, ketua DKM-nya siapa nih? Cari imamnya begini. Nah, hati-hati di DKM itu terbang, nggak digaji kan? Ada kan DKM digaji? Enggak ada, makanya harus telaah, harus teliti. Cari imam harus yang bagus, bacaannya, fikihnya, ilmunya. Karena imam itu kan sopir ibaratnya. Ya kalau di dunia kita salah pilih orang jadi sopir, paling juga tabrakan. Atau misalkan kejebur ke parit. Ini di akhirat ini ditanya ibadah kita, salat kita. Makanya itu, ya kira-kira yang belum punya kapasitas jadi imam, jangan. Tapi kalau seandainya enggak ada orang yang bisa, yang enggak ada, hanya dia saja yang mampunya di situ, ya tidak jadi masalah. Itu kan darurat. Ya kalau nggak ada sopir yang hebat, ya sopir biasa juga nggak apa-apa. Yang penting jalan darurat pun yang penting nggak ada kan. Tapi kalau ada, harus dikedepankan dulu, dicari orang yang punya skill, punya kemampuan, punya keilmuan dalam memimpin sholat. Karena sholatnya harus dengan ilmu. Makanya ada tata caranya, nggak sembarangan sholat itu. Nah, ini tentang masalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu biasanya dilakukan adalah 2 kali sujud. Memang kalau parah itunya, kalau banyak sekali lupanya gitu.
meninggalkan rukunnya sangat fatal, 2 kali sujud, kemudian setelah itu kita baru salam. Doanya sajadah. Nanti subhanaman la yanamu wa la yas. Di antaranya kalau meninggalkan sunat atau ragu-ragu dalam rakaat atau salam belum waktunya salam, enggak sengaja tapi ya karena lupa atau apalagi tadi memindahkan rukun qauli. Bagaimana kalau rupanya yang rukun? Ini kan sunat nih. Kita lupa tidak ruku misalkan, langsung mana? Langsung sujud. Itu kan yang ditinggalkan ya rukun nih. Atau lupa kita tidak baca Fatihah. Nah, bagaimana itu sujud sahwi enggak? Oh, itu mah enggak pakai sujud sahwi. Itu mah rakaat itu jangan dihitung segitu ya. Jadi tidak termasuk hitungan. Kalau kita yang pertama Fatihah tidak dibaca, lupa atau misalkan tidak ruku atau sujudnya hanya satu kali, itu rakaat itu tidak boleh dihitung. Jika hitung. Jadi yang rukun mah yang wajibnya tidak bisa ditambah dengan sujud sahwi. Yang sujud sahwi ini tadi sebab-sebabnya ada 4. 1. Meninggalkan sunat ab'ad. Sunat ab'ad itu tadi ada 7. Kedua, sebagian dari sunat ab'ad. Ketiga, mengerjakan sesuatu yang kalau sengaja itu bisa membatalkan sholat, tapi kalau lupa tidak membatalkan sholat. Seperti tidak lama atau salam di tempat sebelum kita waktunya salam kita sudah salam. Yang kemudian selanjutnya memindahkan rukun qauli seperti Fatihah atau tasyahud akhir. Ya. Ini sendiri. Beda lagi kalau jadi makmum. Kalau jadi makmum kita ngikut. Kalau imam tasyahud awal kita ikut tasyahud awal. Kalau imam tasyahud akhir kita ikut tasyahud ngaran ge makmum. Eta mah milu kumaha imam. Terus rupa ragu-ragu dalam rakaat, maka ambil yang sedikit. Kalau kita ragunya 4-3 berarti ambil 3-2 berarti ambil 2. Nah, kita nambah lagi 1 rakaat, kemudian nanti sujud sahwi sebelum salam. Itulah tentang pembahasan sujud sahwi dan sunat abad salat dan doa kunut yang sering kita baca. Jangan lupa di dalam kunut itu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam harus dibaca karena itu termasuk sunat abad. Baru nanti kita akan membahas faslun tabtul salat tentang hal-hal yang membatalkan salat. Itu aja dulu di pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiqh lakum wa tirak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.